Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahira Wahyuni Saputri dari kelas G, Prodi Akuntansi S1. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran Patrick INC. Nah, di mana di sini Patrick INC ini bergerak pada perusahaan penjualan bahan kimia. Nah, di sini yang pertama itu ada anggaran penjualan. Nah, seperti diketahui bahwa Patrick ANC menjual larutan untuk industri dalam drum berukuran 5 galon. Patrick memperkirakan penjualan dalam unit 3 bulan pertama tahun depan. Nah, di sini dia akan memperkirakan penjualan 3 bulan pertama pada tahun depan, yaitu pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, di sini Januari eh, ada 41.000, kemudian Februari 38.000, dan Maret 50.000. Harga jual rata-rata untuk setiap drum adalah $35. Jadi di sini saya akan membuat tabel untuk anggaran penjualan untuk 3 bulan pertama, yaitu Januari, Februari, Maret. Ini saya tulis di sini jumlah unit, harga jual, dan anggaran penjualan. Nah, pada jumlah unit di sini saya seluruskan dengan jumlah pada bulan Januari, yaitu sebanyak 41.000, sama dengan jumlah Februari 38.000, dan jumlah Maret 50.000. Nah, pada tahun 2025 ini jumlahnya 129. Yang ini dijumlahkan dengan total keseluruhan menjadi 129. Nah, di sini harga jualnya yaitu $35 per gramnya. Jadi di sini anggaran penjualannya didapat dari 41 dikali 35, jadi totalnya yaitu $1.435. Dan di sini $1.330, di sini $1.750, dan di sini total keseluruhan anggaran penjualan yaitu $4.505. Kemudian yang kedua yaitu pada anggaran produksi. Nah, pada anggaran produksi ini, Patrick INC membuat larutan untuk industri dalam 4 bulan pertama di tahun depan. Patrick memperkirakan dapat menjual dalam unit sebagai berikut. Nah, ini datanya yaitu Januari, Februari, Maret, dan April. Januari 41.000, Februari 38.000, Maret 50.000, dan April 51.000. Adapun kebijakan Patrick adalah memiliki persediaan barang jadi akhir sebesar 25% dari penjualan bulan berikutnya. Pada tanggal 1 Januari, Patrick berharap akan memiliki 6.700 drum. Sini langsung saja saya bikin tabel untuk anggaran produksi. Sini penjualan dalam unit. Saya pindahkan saja yang ini ya, yang bagian unit yang penjualannya di sini, dan ini adalah totalnya. Kemudian persediaan akhir yang akan ditetapkan yaitu di sini kan 25%. Jadi 25%-nya dari 41.000 ini yaitu 9.500, sama ini yang di sini yaitu 25%-nya. 25%-nya ya. Nah, kemudian didapatlah hasil. Ini hasilnya. Ini dijumlahkan dengan ini sampai seterusnya, kemudian dikurangi persediaan awal. Nah, seperti yang diketahui, bulan Januari itu 6.700 gram. Nah, di sini diasumsikan saja 25%-nya. Ini juga 25%-nya, ini juga 25%-nya, dan di sini pada tahun 2025 6.700 gram. Kemudian yang ini dengan yang ini akan kami kurangi. Kemudian inilah unit yang akan diproduksi Patrick. Selanjutnya, pada anggaran pembelian bahan baku langsung.
Nah, di sini Patrick membuat larutan untuk industri dalam drum berukuran 5 galon. Rencana produksi dalam unit untuk 3 bulan pertama sebagai berikut. Yang pertama itu Januari 43.800, Februari 41.000, dan Maret 50.250. Setiap drum membutuhkan 5,5 galon bahan kimia dan 1 drum plastik. Kebijakan perusahaan mensyaratkan bahwa persediaan akhir bahan baku setiap bulannya sebesar 15%. Yang tadi itu kan 25%, sekarang ini 15% yang akan Patrick syaratkan untuk bahan bakunya, untuk persediaan akhirnya dari kebutuhan produksi bulan depan. Kebijakan tersebut dipenuhi untuk persediaan bahan baku akhir bulan Desember tahun lalu. Biaya 1 galon kimia adalah 2.000 adalah $2 dan biaya 1 buah drum adalah 1,6 dolar. Nah, ini dia pada bulan Februari, Januari dan Februari untuk bahan kimia, dan Januari Februari untuk drum plastik. Ini adalah perhitungan untuk persediaan akhir periode. Nah, kemudian di sini saya buatkan tabel seperti sebelumnya. Yang pertama kita hitung dulu untuk bahan kimia. Nah, di sini langsung saja dimasukkan untuk unit yang akan diproduksi ini yang dipindahkan ke sini. Sama ya, dipindahkan dan ini totalnya. Kemudian harga jual untuk galonnya di sini tertera. Patrick akan menjual 5,5 galon. Kemudian ini kebutuhan produksinya. Ini dikali ya. Ini dikali dengan ini mendapatkan hasil ini. Sama seperti yang lain. Kemudian persediaan yang diinginkan itu 15%. Jadi ini dikali 15% ya untuk mendapatkan hasil persediaan yang diinginkan, sama dikali 15% semua untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Kemudian ini dijumlahkan kebutuhan produksi sama persediaan akhir yang diinginkan. Ini dijumlahkan mendapatkan hasil ini, kemudian dikurangi dengan persediaan awal. Nah, persediaan awalnya di sini diasumsikan setiap bulannya itu 15%, sama dengan persediaan akhirnya. Maka ini hasilnya ini langsung kita kurangi saja. Ini dikurangi, ini 274.725 dikurangi 36135 mendapatkan hasil 238.590. Nah, kemudian untuk harga per bahan kimianya itu diasumsikan ini $2. Jadi ini 238.590 dikali $2 sama dengan 477.180 dolar. Sama ya. Kalau ini jumlah keseluruhan total bahan kimia yang akan diproduksi 3 bulan ini. Kemudian sama pada drum plastik. Untuk drum plastik ini kita pindahkan langsung saja sama yang tadi yang unit, kemudian bahan baku per unit. Jadi setiap untuk memproduksi bahan kimia itu membutuhkan 1 drum. Jadi langsung dikali 1 saja, ini mudah karena langsung dikali 1 hasilnya sama ya dengan yang di atas. Kemudian di sini persediaan akhir yang diinginkan. Nah, di sini untuk persediaan akhir yang diinginkan yaitu 15% dari 43.800. 15% semua ya. Nah, kemudian langsung saja dijumlahkan. Kemudian kita dapat lagi untuk persediaan awalnya segini. Dan dikurangi dan mendapatkan hasil segini.
Jadi setelah mendapatkan hasilnya langsung kita kali, salah di sini. Seharusnya di sini itu 1,6. Kenapa saya tulis 2? Ini tidak salah ya. Kenapa saya tulis 2? Karena ini dibulatkan menjadi 2 dolar. Ini diasumsikan pembulatannya jadi 2 dolar. Dibulatkan dari angka terdekat karena jumlahnya ini 1,6 di atas 5, jadi kita bulatkan ke atas menjadi 2 dolar. Jadi inilah total keseluruhan untuk bahan drum, dan kemudian untuk total pembelian bahan baku kita jumlahkan yang ini dengan harga drum dan bahan kimia. Baik, seperti itu. Selanjutnya, di sini anggaran tenaga kerja langsung. Nah, Patrick INC membuat larutan untuk industri rencana produksi dalam 3 bulan pertama, yaitu 43.800, 41, 50.250. Kemudian langsung saja untuk unit yang akan diproduksi ini langsung dipindahkan. Untuk yang 0,3 ini, jumlah jam tenaga kerja langsung dengan rata-rata upah 18. Nah, di sini langsung saja kita kalikan, mendapatkan hasil segini, kemudian rata-rata upah per jamnya itu 18 dolar, jadi ini 13 dikali 18 mendapatkan hasil segini. Tidak dirupiahkan. Ya, jumlah jamnya, total jamnya ini, kemudian dikali 18 dolar karena gajinya per 0,3 jam itu 18 dolar. Jadi ini total keseluruhannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu biaya overhead. Nah, Patrick ANC di sini membuat larutan untuk industri jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan selama 3 bulan pertama di tahun depan adalah 13.140, kemudian 12.300 dan 15.075. Tarif overhead variabelnya adalah 0,70 per jam tenaga kerja langsung, dan overhead dianggarkan 2.750 per bulan. Yang pertama itu kita harus menghitung jam tenaga kerja langsung. Ini langsung saja dipindahkan ini ya. Kemudian biaya overhead itu 0,70, saya tulis 1 dolar di sini karena saya bulatkan ke atas karena melebihi dari 5. Kemudian di sini overhead variabel ini langsung saja dikalikan ya. Ini dikalikan. Kemudian di sini langsung dijumlahkan overhead variabel dan overhead yang dianggarkan, maka hasilnya segini. Jadi mungkin itu saja penjelasan saya mengenai anggaran Patrick INC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.